3, 2, 1. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Point Break. So check it out. Seorang agen FBI pemula bernama Johnny Utah membantu agen senior bernama Angelo Papas dalam menyelidiki serangkaian perampokan bank yang dilakukan oleh 4 perampok yang menggunakan topeng karet mantan presiden, yaitu ada Ronald Reagan, Richard Nixon, Lyndon B. Johnson, dan Jimmy Carter. Uniknya, dari 26 perampokan dalam 1 tahun yang mereka lakukan, mereka nggak pernah merampok isi lemari besi, tetapi mereka cuma meminta uang tunai yang dimiliki teller di laci mereka. Perampokan mereka juga selalu diwaktukan. Kalau udah 90 detik, mereka akan kabur. Setelah mengalami pertemuan pertama yang kurang mengenakan, Papas memberitahu Utah tentang teori kalau para perampok adalah peselancar. Utah pun lalu mempunyai ide bagus dengan menyamar untuk menyusup ke dalam komunitas peselancar. Nah, Utah yang tidak mempunyai latar belakang berselancar mencoba berselancar di sebuah pantai yang diduga tempat selancar para perampok, dan di sini dia pun tenggelam. Seorang peselancar wanita yatim piatu bernama Tyler ada di situ dan menyelamatkan Utah. Melihat Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Mulai hari ini Bang Junet akan upload tiap hari, jadi sanak sabarataan tetap stay di channel Bang Junet. Film ini adalah sequel dari Triple X sebelumnya, bermula dari Gibbons yang sedang berbicara tentang program Triple X dengan seseorang. Ternyata orang itu adalah Neymar, yang mengira kalau dirinya sedang direkrut oleh The Avenger. Neymar mengatakan kalau dirinya bukan pahlawan, dia hanya seorang pemain bola. Tiba-tiba ada orang jahat masuk ingin merampok di kafe itu. Neymar mengambil kaleng dan menendangnya ke arah rampok tersebut. Melihat hal itu, Gibbons langsung tertawa dan mengatakan, "Kau bilang kau bukan pahlawan. Itu semua omong kosong." Tiba-tiba dari atas langit jatuh sebuah satelit dan meledak di tempat mereka. Semua lenyap termasuk Gibbons. Di New York, tempat markas besar agen NSA, melakukan pertemuan di sana dan membicarakan tentang terjadinya sebuah ledakan yang membuat Gibbons tewas. Di sana mereka menemukan perangkat yang membuat jatuh satelit tersebut. Para ahli lab menyebutnya kotak Pandora. Namun saat mereka sedang berbincang, seseorang masuk dengan melompat, memecahkan kaca dan langsung mengambil perangkat itu. Mereka melakukan perlawanan sesaat, sampai akhirnya beberapa agen tewas. Ternyata pencuri itu tidak sendiri, dia bersama 3 rekannya. Kembali ke markas NSA, setelah kotak Pandora dicuri, Lincoln berpikir untuk merekrut seorang agen. Kembali ke tempat Cage berada, ternyata Cage sedang menaiki menara untuk mencuri satu alat yang berada di menara itu. Setelah mendapatkan alat itu, dia langsung melompat menggunakan skinya. Di sini, hal ekstrim terjadi. Cage melompat dari menara itu tanpa pengaman dan menggunakan ski di tengah hutan. Lanjut, Cage menggunakan skateboard menuju desa terpencil di pinggiran laut. Yang ternyata alat itu hanya sebuah signal untuk mereka menonton pertandingan bola. Wadidaw, membahayakan nyawa demi untuk nonton bola. Dasar tambuk. Lanjut, Cage pergi ke kota. Dia duduk di kursi taman sambil memegang peta.
Lalu ada orang tua menghampirinya yang membawa sebuah tas. Setelah obrolan singkat, orang tua itu pergi dengan meninggalkan tas yang lumayan besar. Setelah memandang sekeliling, Kek membuka tas itu, yang ternyata tas itu berisi bom, dan beberapa polisi langsung mengepungnya. Kek menyadari kalau ini semua sama seperti jebakan Gibbons sebelumnya. Kek memanggil Gibbons, namun yang keluar bukan Gibbons, melainkan Mark. Mark sendiri adalah teman Gibbons. Kek menolak ajakannya karena mereka belum kenal. Kemudian Mark memberitahu kalau Gibbons sudah tewas. Kek yang mendengar itu, dia berbalik dan langsung mengikuti Mark ke sebuah gereja. Di gereja itu, Mark memberikan sebuah misi untuk mengambil perangkat di tangan para penjahat dan mengatakan lakukan ini untuk Gibbons. Kek langsung berangkat menuju London untuk mencari tahu di mana keberadaan para pencuri, dengan menanyakannya ke temannya bernama Ainsley. Esok harinya, barulah Ainsley memberikan informasi di mana keberadaan para penjahat tersebut. Lanjut, Kek pergi menemui Mark. Ia memberitahu kalau para penjahat itu berada di Filipina dan pergi ke Pulau Caramon, hutan belantara yang lepas dari jangkauan. Di Filipina, tepatnya di Pasifik, para penjahat itu ternyata mempunyai misi untuk menghancurkan kotak Pandora. Namun, siang ketua mereka menyembunyikan Pandora itu karena demi mendapatkan apa yang ia mau. Kembali ke markas NSA, di sana Kek bersiap berangkat. Kemudian di dalam pesawat, Mark memberikan sebuah pengawalan. Kapten Paul dan anak buahnya untuk Kek. Namun Kek menolak pengawalan itu. Kek menjatuhkan Kapten Paul dan anak buahnya dari pesawat itu dengan parasut. Lalu Kek menghubungi teman-teman yang ia percaya untuk menjadi rekannya, yaitu Adley Walk, It was like that when Setelah dihubungi, mereka langsung datang dan berangkat menuju Filipina. Saat berada di pesawat, Lincoln menunjukkan beberapa foto penjahat yang mencuri perangkat tersebut. Mereka bersiap dengan perlengkapan senjata. In the field, ever reporting. Literally no one. Whoa. Nope. This is a yes. Actually. Sesampainya di Filipina, mereka langsung menuju Pulau Caramon dengan menggunakan speed. Setelah sampai, Kek langsung memasuki pulau itu dan berdiskusi dengan penjaga pulau agar mereka bisa masuk ke sana dan memulai pestanya. Di sisi lain, Adeline naik ke atas pohon bersiap untuk menembak sasaran mereka. Kek yang sudah melihatnya mengawasi mereka semua, dan Xiang juga melihat Kek. Kemudian Xiang memberitahu temannya kalau Kek adalah orangnya. Teman Xiang bersiap untuk membunuh Kek dan Nick langsung mengecohnya dengan memeriahkan pesta itu dengan musik. Kek melihat Xiang pergi dari sana dan mengikutinya. Di sana, teman Xiang bernama Serena melihat Kek. Dia berpikir kalau sangat aneh agen dengan tato di badannya. Mereka lalu berbincang di satu meja. Setelah perkenalan diri masing-masing, ternyata mereka semua adalah agen Triple X, namun dengan agenda yang berbeda. Kek ingin menghancurkan perangkat itu, sedangkan Xiang ingin menggunakannya. Tiba-tiba, dua helikopter datang dan mengepung mereka semua. Yang berada di helikopter itu adalah polisi. Namun jumlah mereka terlalu sedikit untuk bisa mengalahkan para agen di pulau. I just moved again. Don't move! Hey! I got it right here. You take this from me. Akhirnya, semua polisi itu terbunuh. Kembali Kek mengejar Xiang untuk mengambil perangkat dengan menggunakan motor. Mereka terus kejar-kejaran sampai ke laut. Di laut, mereka terjatuh di ombak besar, namun mereka berdua selamat, dan Kek berhasil merebut perangkat itu di laut. Saat Kek berada di tepi laut, ia melihat Serena yang langsung menembak ke arah perangkat itu dan menghancurkannya. Kek menanyakan mengapa ia menghancurkannya. Serena menjawab kalau itulah yang diinginkan Gibbons.
Gek langsung menyadari kalau Serena adalah agen NSI. Kita bekerja bersama sebagai tim, kata Gek. Adele datang dan memberitahu Gek kalau ada lagi satelit yang jatuh. Lanjut, Gek kembali ke pesawat dan melihat berita tentang jatuhnya satelit lain di Moskow. Di sisi lain, mereka mendapatkan ancaman dari orang misterius yang akan menjatuhkan satelit berikutnya. Gek kemudian memahami kalau ada... Halo Cinephile, apa kabar kamu? Sehat dan bahagia selalu ya. Tetap jaga protokol kesehatannya juga. Sekarang Movie Rastis mau ceritain alur film animasi yang sering di-request di Instagram @movierastis. Berjudul Moana. Film animasi musikal ini akan menceritakan tentang pengembalian jantung ibu daratan dan juga mengembalikan lagi jati diri petualang, penduduk Pulau Motului. Ya udah, gak banyak basa-basi. Yuk Movie Rastis ceritain. Pada zaman dahulu, jantung dari ibu daratan Tefiti memiliki kekuatan besar. Kekuatan itu dibagikannya ke dunia. Banyak yang mengincar jantung Tefiti. Salah satunya manusia setengah dewa, angin dan lautan yang dapat melakukan perubahan wujud. Dia adalah Maui. Karena jantungnya yang diambil membuat Tefiti hancur dan memancing aura kegelapan. Maui yang pergi dengan jantung Tefiti dihalang oleh Teka, si iblis tanah dan api. Maui terkena pukulan yang membuatnya jatuh. Pancingnya dan jantung Tefiti juga terlepas dari dirinya. Itulah yang diceritakan oleh nenek kepada anak-anak di desanya, termasuk Moana kecil. Sang nenek percaya jantung tersebut dapat ditemukan kembali, dan orang tersebut akan bersama Maui mengembalikannya ke Tefiti. Moana kecil yang sedang di pinggir pantai menolong tukik yang ketahuan oleh burung. Dia mengantarkan tukik tersebut hingga ke air. Tiba-tiba, air di pantai membuka jalan untuk Moana. Lalu Moana dihampiri oleh sebuah batu hijau. Tapi tidak lama, dia kemudian dikembalikan ke daratan karena mendengar suara ayahnya yang mencari dirinya. Batu hijau tersebut jatuh dan tidak sempat diambil oleh Moana, juga masih tertinggal di lautan. Lama waktu berselang, Moana kini tumbuh dewasa. Ia melihat neneknya sedang menari di pinggir pantai. Keduanya kini menari bersama. Saat Moana ingin ke kapal, ayahnya datang menghalangi dan mengajaknya pergi. Dia ditunjukkan sebuah tumpukan batu di atas bukit. Batu itu adalah batu para pemimpin Motului yang terpilih. Suatu saat, Moana juga akan meletakkan batunya di tumpukan batu tersebut. Tempatnya Moana adalah di Motului, bukan di luar sana. Ayahnya tidak suka jika Moana bermain di laut. Setelah perbincangan di bukit tersebut, Moana jadi lebih bisa menikmati daratan Motului dan minatnya terhadap lautan mulai berkurang. Ketika warga Motului memanen kelapa, ternyata kelapa tersebut pada rusak. Nelayan juga tidak mendapatkan ikan di laut. Segala sisi Laguna telah dicoba, namun tidak ada ikan yang tertangkap. Lalu Moana punya ide untuk menangkap ikan di laut lepas. Namun ide tersebut ditolak dan ayahnya tidak sengaja marah pada Moana dengan nada tinggi. Sang ibu mencoba menemani Moana yang menyendiri. Dijelaskanlah kalau ayahnya dulu seperti Moana, tertarik dengan lautan. Namun ketika dia pergi ke tengah laut, dia merasakan laut tidak setenang yang dibayangkan. Dia kehilangan temannya, dan hal itu membuat ayahnya melarang Moana melewati batas pantai. Karena penasaran, Moana tetap memaksakan diri untuk pergi ke laut menggunakan perahu. Bener aja, baru melewati batas pantai sedikit, angin dan ombaknya gede banget. Moana pun tergulung ombak dan kakinya sempat tersangkut di karang. Beruntungnya, dia masih dapat kembali ke daratan. Sang nenek yang ada di sana dijelaskan Moana kalau apa yang ayahnya bilang mengenai lautan ternyata benar. Sang nenek sebenarnya sangat mendukung dengan ketertarikan Moana terhadap lautan. Akhirnya, Moana diajak pergi ke tempat tersembunyi dan disuruh masuk ke dalam sendiri. Ternyata di dalam gua itu banyak kapal laut.
Dia mencoba keliling dan sempat memainkan genderang kapal. Api di setiap kapal pun menyala. Di sana Moana dapat melihat kalau jati diri Motului adalah penjelajah lautan. Mereka semua berhenti menjadi penjelajah karena setelah jantung Te-Fiti dicuri, banyak monster laut yang muncul. Kegelapan tiba dan kapal penjelajah banyak yang hilang. Akhirnya ditetapkanlah kalau penjelajah dihentikan dan kapal mereka disembunyikan. Kegelapan yang terus menyebar membuat ikan-ikan dan hasil alam rusak. Sang nenek memberikan jantung Te-Fiti kepada Moana karena percaya Moana dapat menemui Maui dan mengembalikan jantung Te-Fiti-nya. Dan samudra telah memilih Moana untuk itu. Nenek menjelaskan kalau Maui ada di bawah bintang yang berbentuk pancingnya. Moana lalu pergi menceritakannya ke sang ayah. Namun sang ayah malah marah dan ingin membakar kapal-kapal yang disembunyikannya itu. Tak lama kemudian, mereka berdua mendapat kabar kalau neneknya pingsan. Di sini Moana disuruh sang nenek untuk menemui Maui agar menghilangkan kegelapan yang menyerang. Moana akhirnya memutuskan untuk pergi mencari Maui. Petualangannya di laut lepas kini dimulai. Hei si ayam bodoh juga nggak sengaja. Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Nah, di rekapan film kali ini kita akan menceritakan alur cerita pada film Mickey Virus yang rilis pada tahun 2013. Film ini bergenre thriller komedi dengan bertema hacker yang memiliki jalan cerita yang cukup menarik. Film Bollywood satu ini disutradarai oleh Saurabh Varma. Film dengan plot twist yang tidak terduga ini berkisah tentang seorang hacker yang terjebak ke dalam kesaktian duniawi. Hal itu diakibatkan karena jatuh cinta kepada seorang wanita cantik. Dia pun harus terjebak dengan masalah yang cukup besar. Nah, bagaimana keseruan yang terkandung di dalam film ini? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berawal ketika memperlihatkan seorang pria yang tengah dikejar oleh sesuatu. Dan lihat nih, anjay banget lompatannya coy. Pria ini terus berlari dan berlari dari kejaran itu. Dan suatu pemandangan yang mantap dari orang ini. Pria ini terus berlari dan pada akhirnya ada seseorang yang menusuk dadanya dengan sebuah suntik yang beracun. Pria misterius berbaju biru ini pun seketika tewas di tempat. Dan yang menusuknya dengan suntikan beracun itu adalah pria misterius yang menggunakan jaket berwarna ungu. Dan identitasnya masih belum diketahui. Pihak kepolisian pun menyelidiki kasus serupa yang dalam beberapa minggu terakhir ini memiliki pola kasus yang sama. Banyak warga asing yang mati di Delhi karena tusukan suntik yang beracun. Nah, ternyata orang-orang yang dibunuh dengan suntikan itu adalah para hacker yang datang dari luar negeri. Dan para hacker tersebut dari berbagai negara. Karena ini ada sangkut pautnya dengan kejahatan cyber, di sini asisten komisaris polisi bernama Sidan menyarankan untuk merekrut orang dengan kemampuan hacker agar bisa membantu mereka menyelidiki kasus ini. Bersama dengan Inspektur Bala, mereka pun mulai mencari orang dengan keahlian hacker untuk direkrut ke dalam tim investigasi. Di sisi lain, ada karakter utama bernama Mickey. Dia sering juga disebut sebagai Mickey Virus. Karakter ini adalah seorang peretas yang cukup handal. Dia sering menawarkan jasanya untuk membantu orang-orang untuk meretas sesuatu. Contohnya, meretas server kampus. Dan dia juga ahli dalam membuat virus, di mana virus buatannya itu dibuat untuk perusahaan antivirus. Yoi banget kan? Perusahaan antivirus membuat virus agar antivirusnya laku. Ya, seperti itulah kira-kira. Selain itu, Mickey ini juga tergila-gila dengan salah satu karakter game bernama Kung Fu Chameli. Bahkan untuk meretas sesuatu, dia seringkali menggunakan avatar dan nama Kung Fu Chameli sebagai identitasnya. Beralih ke karakter lainnya, yaitu ada Courtney. Dia adalah salah satu teman Mickey yang sangat menggemaskan. Courtney ini juga memiliki keahlian meretas seperti Mickey. Namun keahliannya masih di bawah Mickey. Dan uniknya, karakter ini adalah karakter yang sangat hobi menonton video mantap-mantap. Jadi walaupun dia sangat imut dan menggemaskan, dia sangat hobi menonton dan mengkoleksi video mantap-mantap tersebut. Ada juga karakter lainnya yaitu Floppy.
Karakter yang mirip seperti Jarjet ini juga teman dekatnya Mickey. Floppy ini bisa dibilang teman Mickey yang sangat jago dalam hal duniawi peretasan. Bahkan aksi peretasannya yang sudah dilakukan lebih banyak dari peraturan yang ada di Delhi. Yoi banget kan? Ada juga Pancho. Sama halnya seperti Courtney dan juga Floppy, dia ini juga temannya Mickey. Dan bisa dibilang Pancho ini adalah teman yang tidak banyak ngomong. Karakter yang santuy, dan dia juga ahli dalam hal duniawi peretasan. Karena mereka berempat ini memiliki keahlian meretas, tentu ada satu guru yang mengajari mereka. Dan orang tersebut menyebut namanya sebagai profesor. Profesor ini banyak mengajari anak muda dalam hal dunia peretasan. Bahkan banyak anak muridnya yang telah menjadi hacker yang sangat jago, seperti Floppy, Mickey, Pancho, dan juga Courtney. Kita beralih kembali ke Sidan. Sidan dan Bala pun mencari orang yang ahli dalam hal peretasan, yang nantinya akan mereka jadikan sebagai tim investigasi untuk menyelidiki kematian para hacker yang ada di Delhi. Mereka pun sampai di suatu tempat bernama Nehru Place. Ketika sampai di sana, Sidan dan Bala bertemu dengan seorang pria yang sangat mengerti tentang tempat ini. Dan kita sebut saja karakter ini bernama Rohan. Rohan pun menuntun Sidan dan Bala untuk mencari orang yang ahli meretas seperti apa yang sedang mereka cari. Dan di Nehru Place ini merupakan tempat yang unik coy. Tempat ini bisa dibilang tempat berkumpulnya para hacker di seluruh India. Orang dengan keahlian meretas sangat gampang dicari di tempat ini. Bahkan tidak hanya hacker, berbagai hardware, software, bahkan peralatan IT yang lainnya pun ada di sini. Pokoknya di tempat ini, apa yang lo mau, semuanya ada coy. Bahkan jika diumpamakan, jika hacker itu bisa terbang, maka Nehru Place inilah sebagai bandaranya. Yoi banget kan? Ketika Sidan dan Bala telah masuk ke tempat ini, Rohan memperkenalkan mereka dengan karakter yang ahli dalam duniawi peretasan. Rohan memperkenalkan profesor sebagai suhu bagi para hacker. Dan ada Floppy, Pancho, Courtney, dan juga Mickey. Namun di sini, Rohan tidak merekomendasikan Mickey kepada Sidan untuk direkrut. Karena Mickey ini adalah murid dari profesor yang sangat santuy. Namun Sidan melihat sesuatu yang unik dari kepribadian Mickey. Dia pun berencana akan merekrutnya. Nah, ketika akan direkrut, Mickey menolak tawaran Sidan secara mentah-mentah cuy. Karena dia tidak mau bekerja untuk kepolisian. Namun karena banyaknya tindakan kriminal yang telah dilakukannya, Bala pun mengancam Mickey untuk ikut bergabung. Kalau tidak, dia akan ditangkap. Namun di sini I have time for one more, but that's it. Then I gotta get off. Get out of here. Gloria! Gloria! I think I got your number! Gloria! I think I got your area! Oke, dari vote kemarin ternyata banyak yang minta bahas serial The Last Man on Earth Season 5. Sebelum lanjut, sedikit penjelasan tentang film ini. Mengapa serial ini dibatalkan? Padahal rating serial ini juga nggak buruk-buruk amat. Ya sekitar 8 dari 10 bintang di IMDb. The Last Man on Earth, cerita yang ditulis sekaligus diperankan oleh Will Forte. Seluruh ide dan cerita sepenuhnya dibuat oleh Will Forte sendiri. Karyanya itu kemudian diwujudkan oleh duo sutradara yang bernama Lord and Miller. Mereka bertiga mulai bergabung dan akhirnya terbentuklah serial The Last Man on Earth yang kemudian dipasarkan dan ditayangkan oleh Fox Century TV pada tahun 2015. Uniknya serial ini menggambarkan kondisi masa depan hanya selisih 4 tahun saja sejak serial ini dirilis, tepatnya berlatar tahun 2019 sampai tahun 2023.
Serial ini terdiri dari 4 season, yang mana season 5 sendiri tiba-tiba dibatalkan pada tahun 2018. Pihak Fox menyatakan bahwa setiap season yang diterbitkan selalu mengalami penurunan rating. Padahal pada masa itu serial ini sangat banyak penggemarnya. Karena akhir serial yang masih menjanggal, banyak fans menuntut untuk melanjutkan season 5. Will Forte juga sempat diundang ke acara TV beberapa kali untuk mengklarifikasi akhir dari serial ini. Knew very fully how we would handle the cliffhanger version leading off into a 5th season, but we weren't sure how we would do the final ending of the show. There were a couple things along the way, a couple ideas along the way. One of how to ultimately end it. One of them was this idea of talking of the very final segment of the show would be me in the offices at Fox, pitching them the show, and then them asking, okay, so we understand all that, but what is this show about? And then it would just be me sitting there for like 3 minutes, and then just going, I don't know. And then it would end. And then there was one other very weird ending that I wrote that I have it right here. Oh, you have it? Okay. Yeah, I have it right here. So it would start on a cat with its eyes. Superman! Super! Halo guys, kembali lagi di channel Yanda. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Shazam yang dirilis pada tahun 5 April 2019. Film ini adalah yang ke-7 dari DC Extended Universe. Iya bener. Disutradarai oleh David Sandberg dari sebuah skenario Henry Gayden dan sebuah cerita dari Gayden dan Darren Lemke. Film ini dibintangi oleh Asher Angel sebagai Billy Batson, seorang bocah remaja yang dapat berubah menjadi superhero dewasa, yang diperankan oleh Zachary Levi sebagai Shazam. Saya akan kasih tahu garapan film ini selanjutnya di akhir video. Oke, jadi film ini mengisahkan Billy Batson, seorang anak yatim berusia 14 tahun yang bermasalah tinggal di Philadelphia. Billy diatur untuk pindah ke rumah asuh baru dengan keluarga Vasquez dan 5 anak asuh lainnya. Suatu hari, Billy naik kereta subway dan menemukan dirinya diangkut ke dunia lain, di mana penyihir kuno memberinya kekuatan super. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 1974 di daerah utara New York, terlihat seorang bocil bernama Thaddeus Sivana sedang melakukan perjalanan ke rumah kakeknya bersama sang ayah dan kakaknya. Selama perjalanan, sang ayah terus-terusan memarahi Thaddeus karena Thaddeus membawa mainan bola biliar digitalnya. Hal ini memang dilarang sang ayah saat ke rumah kakek gak boleh bawa mainan. Sang kakak yang juga suka sekali membuli Thaddeus mengambil mainannya lalu mengocoknya. Setelah mainan bola digital tersebut dikembalikan ke Thaddeus, tiba-tiba sebuah simbol kuno muncul di bola biliar Thaddeus. Simbol tersebut berganti secara teracak. Seketika itu juga ayah dan kakak Thaddeus menghilang dan kaca mobil membeku. Thaddeus seperti melaju dengan cepat. Ternyata Thaddeus mengalami teleportasi ke dimensi lain. Setelah mobilnya berhenti, Thaddeus kebingungan melihat di sekelilingnya. Ia seperti berada di dalam goa yang sangat luas. Dan tempat ini bernama Rock of Eternity, sebuah lokasi dimensi lain. Nah, di sini ada Mr. Min yang sedang dikurung. Mr. Min ini ulat alien yang berasal dari planet Venus. Ia juga bakal menjadi salah satu musuh Shazam yang memiliki kemampuan telepati dan mempengaruhi pikiran makhluk lain serta kecerdasan tinggi. Kemudian Thaddeus bertemu penyihir kuno bernama Shazam yang sekarang menjadi dewan penyihir terakhir di Rock of Eternity. Shazam yang terlihat tua telah menghabiskan berabad-abad mencari seorang jawara baru yang berhati murni untuk menurunkan kekuatannya kepada calon penggantinya. Namun terlebih dahulu Thaddeus dites hati murninya dengan godaan dari Seven Deadly Sin, yaitu 7 iblis yang bakal merusak dunia. Thaddeus diiming-imingi kekuatan super untuk memberi pelajaran kepada ayah dan kakaknya agar bersikap baik dengannya.
Ia disuruh untuk mengambil Eye of Sin yang bakal membebaskan Seven Deadly Sin serta memberikan Thaddeus kekuatan. Namun Shazam menghentikan Thaddeus dan melarangnya karena hati Thaddeus gak kuat nahan godaan dari iblis. Kemudian Thaddeus dikembalikan ke dunianya, di mana Thaddeus ini membuat kericuhan di mobil karena ia menyesal tak nurut perkataan Shazam. Kericuhan tersebut membuat sang ayah tak fokus menyetir yang hampir membuat mobil mereka tertabrak truk. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobil mereka hingga terpental jauh. Sang ayah terluka parah di bagian kaki. Saat sang kakak Thaddeus menyalahkannya, bola mainan Thaddeus muncul tulisan "Temukan kami". Karena Shazam semakin lemah yang bakal membuat Seven Deadly Sin bebas dari penjara, Shazam memutuskan untuk mencari rekrutmen baru berikutnya dengan memilih banyak sekali makhluk hidup atau orang di bumi. Di kota Philadelphia, Amerika Serikat, saat ini seorang anak angkat bernama Billy Batson bertentangan dengan polisi demi mencari ibu kandungnya. Ia mengerjai polisi dengan mengurungnya di toko ikan cupang. Setelah berhasil, Billy masuk ke mobil polisi hanya untuk mencari daftar nama wanita yang ada Batson-Batsonnya. Ia menemukan nama Rachel Batson lalu mencatat alamatnya. Kemudian ia langsung pergi menemui rumah Rachel Batson. Saat Billy sampai di depan rumahnya, ia mengingat masa kecilnya dulu di mana ia dan ibunya terpisah di taman wisata. Waktu itu Billy menjatuhkan kompas mainannya di kerumunan banyak orang. Billy berniat untuk mengambil mainannya. Setelah ia mendapatkannya, ia baru sadar bahwa dirinya terpisah dengan ibunya. Billy diangkut oleh polisi, namun ibunya tak kunjung datang hingga akhirnya Billy diserahkan ke panti asuhan. Nah, sekarang Billy mencoba mencari ibunya dengan mendatangi wanita yang namanya Ada Batsonnya. Rachel Batson adalah yang ke-73. Saat tuan rumah membukakan pintu, ternyata Rachel Batson bukanlah ibu kandung yang Billy cari. Seketika itu juga, polisi yang dikerjai Billy datang dan membawa Billy ke pakar anak-anak terlantar. Billy diketahui sudah kabur dari rumah asuh secara berturut-turut. Dan sekarang ada keluarga Vasquez yang bakal mengasuh Billy. Keluarga tersebut dikelola oleh Victor dan Rosa Vasquez. Mereka membawa Billy ke rumahnya dan memperkenalkan anak-anak asuh mereka, yaitu Egwene gamer solo rank, Darla yang paling kecil, Mary gadis kampus, Perdo berbadan gemuk, dan yang terakhir Friday yang bakal sekamar dengan Billy. Friday ini mengalami cacat di kakinya. Ia juga penggila superhero, terutama Superman dan Batman. Film ini setelah peristiwa Justice League. Friday juga mempunyai sebuah peluru yang penyok bekas tembakan ke tubuh Superman. Melihat keluarga Vasquez yang beda dari yang lain, Billy memutuskan untuk tak mencari ibunya lagi dan berusaha beradaptasi dengan keluarga Vasquez. Thaddeus Sivana yang menderita sekarang sudah dewasa. Ia sudah menjadi dokter Sivana dan bekerja di perusahaan milik ayahnya. Bukannya ngurus perusahaan, Sivana malah mencari keberadaan Rock of Eternity yang ia temui waktu masih kecil. Sivana dan asisten Dr. Lin menghubungi banyak sekali orang-orang yang terpilih diundang oleh Shazam. Sampai-sampai Sivana membuat replika tempat Shazam berada. Nona Kwan yang mengaku baru-baru ini diundang Shazam berhasil memvideonya, di mana simbol-simbol kuno muncul di jam alarm digitalnya. Sivana yang melihat video tersebut langsung ke ruang pribadinya, di mana ada sebuah pintu yang sudah disiapkan untuk menuju Rock of Eternity. Sivana menulis urutan simbol yang diperlihatkan dalam video Kwan. Saat selesai menulisnya di pintu, Dr. Lin yang tak mempercayai tujuan Sivana menggedor pintu tersebut. Hal itu membuat pintu berhasil menembus Rock of Eternity, namun Dr. Lin tiba-tiba hangus dan menjadi butiran debu. Sivana langsung masuk dan menemui Shazam tanpa seizinnya. Dengan munculnya iming-iming dari Seven Deadly Sin, Sivana mengambil Eye of Sin yang membuat ketujuh iblis bebas dari penjaranya.
Found your champion powers. Mereka masuk ke Eye of Sin lalu meletakkannya ke mata kanan Shyvana. Kini Shyvana mempunyai kekuatan, namun sebenarnya Shyvana dimanfaatkan oleh para iblis. Ia hanya menjadi bonekanya saja. Shazam yang sewot menyerang Shyvana, namun Shazam terserang balik karena kekuatannya melemah, sudah tua. Sedangkan Billy sekarang mulai masuk sekolah bersama 5 anak asuh Rosa. Freddy mencoba terus mendekati Billy agar menjadi teman dekatnya. Namun Freddy terlalu banyak keblupuk membuat Billy malas mendengarnya. Setelah mereka pulang, Freddy ditabrak oleh 2 remaja kemliti bernama Brad dan Brooke. Freddy selalu menjadi bahan bulian Brad dan Brooke. Saat Freddy dipukuli, Billy menolongnya dengan memukuli Brad dan Brooke. Namun Billy memilih kabur. Namun Billy memilih kabur karena kalah jumlah. Ia dikejar-kejar oleh Brad dan berhasil lolos saat Billy masuk ke kereta subway. Saat di perjalanan, Billy mengalami teleport yang sama saat Teddy Shyvana alami waktu kecil. Billy kebingungan saat melihat Rock of Eternity. Langkah demi langkah Billy memasukinya. Nah, di sini Mr. Min berhasil kabur dari penjaranya setelah Eye of Sin diambil oleh Shyvana. Billy langsung disambut oleh Shazam. Shazam juga memperlihatkan Billy kejadian dulu kala, di mana 7 penyihir memilih seorang jawara sebagai penerusnya. Namun mereka salah, jawara tersebut menggunakan kekuatannya untuk balas dendam serta melepaskan 7 Deadly Sin ke dunia manusia yang menyebabkan jutaan nyawa menghilang. Saya tebak jawara tersebut adalah Black Adam, tokoh anti-hero yang sangat kuat. Kemunculan Black Adam nantinya bakal berpengaruh besar terhadap tokoh superhero DC lainnya, seperti Superman yang bakal gelut-gelutan dengan Black Adam. Mudah-mudahan filmnya dirilis di tahun 2021 nanti. Oke, lanjut. Atas kejadian tersebut, Shazam sebagai dewan penyihir terakhir bakal menurunkan kekuatannya ke orang yang dipilih dan harus orang yang berhati murni. Namun Billy mengatakan bahwa di dunia ini sudah tak ada lagi orang yang berhati murni. Itulah kenapa Shazam tidak pernah menemukan jawaranya. Namun Shazam melihat kejadian di mana Billy sering membantu orang lain seperti menolong Freddy. Shazam pun memilih Billy Batson sebagai jawarannya. Ia menyuruh Billy untuk memegang tongkatnya lalu menyebut nama Shazam. Dikisahkan pada tahun 2020, olahraga tinju telah mengalami perubahan ke arah yang lebih modern, di mana keterbatasan manusia saling beradu di atas ring mulai tergantikan oleh teknologi robot yang dikendalikan manusia melalui remote control pakai air. Para robotlah yang bertarung layaknya petinju. Kekerasan nyata, motor lewat, anjing. Opening, anjing ini baru opening. Udah ada motor bang. Lewat lagi sih. Oh, ya salam. Oh, menyengat. Para robotlah yang bertarung layaknya petinju. Kekerasan nyata tanpa kontrol, tanpa air, saling membantai sampai hancur berkeping-keping. Itulah tujuan akhir dari pertarungan tersebut. Dan cerita dimulai dengan seorang pengangguran tanpa tanda jasa bernama Charlie Kenton. Dan dia adalah seorang controller robot petinju yang bisa dikatakan tidak beruntung dan mempunyai banyak hutang di mana-mana. Charlie juga memiliki satu robot bernama Embus. Meski terlihat kuat, tapi Embus sendiri lebih nampak seperti besi rongsokan yang sudah mulai ringsek.
Charlie yang panik dan takut Ricky akan menagih uang taruhan mulai berberangkas dan berniat kabur dari sana. Dan sebelum kabur, Charlie melihat dua orang pria yang mencurigakan datang menghampirinya. Curiga itu adalah bawahan dari Ricky. Dia memukul salah satu pria itu. Namun ternyata Charlie salah paham, karena sebenarnya mereka berdua adalah utusan dari adik iparnya yang bernama Debra dan suaminya Marvin. Mereka meminta agar Charlie datang ke persidangan untuk melepaskan hak asuhnya terhadap Max Kenton yang tiada lain adalah anaknya sendiri. Kemudian Charlie langsung datang ke persidangan sekaligus kabur dari Ricky. Setelah sampai di persidangan, Charlie malah menjual hak asuh anaknya kepada keluarga Debra dan dia meminta imbalan $100.000 kepada Marvin atas hak asuh Max. Untuk membahagiakan Debra, akhirnya Marvin mengiyakan dan Marvin pun memberikan DP kepada Charlie $50.000 dan meminta Charlie untuk mengurus Max dulu karena Marvin dan Debra harus pergi berlibur ke Italia untuk beberapa bulan. Kemudian Charlie pulang ke kediaman pacarnya yang bernama Belly dan dia menceritakan bahwa dia telah membeli sebuah robot dari Jepang bernama Noisy Boys dan sang robot petinju yang melegenda. Dan beberapa saat kemudian datanglah Debra untuk mengantarkan Max kepada ayahnya yaitu Charlie. Melihat gelagat aneh dari ayahnya, Max langsung mengetahui bahwa dia telah menjualnya kepada bibinya itu dan namun karena Charlie yang tidak mau ambil pusing langsung mengiyakan dan pergi meninggalkannya. Kedatangan Max bersamaan dengan datangnya Noisy Boys dan rasa kesal Max pada ayahnya sedikit terobati setelah melihat sang legenda yang ada di hadapannya. Kemudian setelah sedikit pemrograman, Charlie yakin bahwa Noisy Boys akan menjadi salah satu robot petarung terhebat dan dia memutuskan untuk memberikannya pertandingan malam nanti. Setelah itu Max meminta agar Charlie membawanya ke pertandingan tinju di mana Noisy Boys akan bertarung. Karena kunci mobil milik Charlie ada di tangan Max, mau tidak mau dia harus membawa anaknya ke pertandingan pertama Noisy Boys tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat pertarungan robot milik Finn. Setelah Finn melihat Charlie membawa sang legenda, dia menyarankan agar memulai pertandingan pembuka terlebih dahulu. Dan jelas dengan taruhan yang sangat rendah. Namun, Charlie yang kepedean menantang Finn dengan pertandingan utama dan dia ingin agar sang legenda melawan robot terkuat di sana yang bernama Midas. Meski Max dan Finn sudah memperingati Charlie, namun dia tetap kukuh dengan pendiriannya itu. Akhirnya pertandingan Noisy Boys dan Midas pun dimulai. Di awal pertandingan tampak Noisy Boys lebih mendominasi dan hampir memenangkan pertandingan, namun hanya dengan beberapa kali serangan Midas dapat memojokkan dan mengalahkan Noisy Boys dengan mudahnya. Sebenarnya Charlie kalah karena dia belum memahami cara kerja robotnya karena masih menggunakan sistem bahasa Jepang. Akhirnya Charlie dan Max pulang dengan penuh kekecewaan. Sebelum pulang, Charlie mengajak Max untuk pergi ke tempat penampungan besi rongsokan untuk mencari suku cadang. Namun nasib sial menimpa Max, dia jatuh ke jurang sangat dalam, akan tetapi ada sebuah tangan menyelamatkan Max dari kematian itu. Faktanya, itu adalah tangan robot yang sebenarnya Max tersangkut di tangan robot itu. Karena ingin membalas budi, Max pun meminta kepada ayahnya untuk membawa robot yang telah menyelamatkannya. Namun Charlie tidak menghiraukan permintaan Max, karena dia menganggap bahwa robot itu hanyalah sebuah rongsokan yang tidak berguna. Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Pada episode kali ini, kita akan berpetualang keluar angkasa di ujung galaksi nan jauh di sana.
Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Guardians of the Galaxy yang rilis pada tahun 2014 silam. Film ini disutradarai oleh James Gunn, dibintangi oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, dan beberapa nama besar lainnya. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Guardians of the Galaxy. Di awal film terlihat seorang anak kecil bernama Peter Quill termenung duduk mendengarkan lagu dari Walkman-nya di rumah sakit sembari menemani ibunya yang sekarat. Tiba-tiba ibunya memanggil Peter masuk ke dalam kamar rumah sakit dan memberikannya sebuah bingkisan. Peter yang sedih tidak bisa menatap wajah ibunya. Bahkan Peter sempat syok ketika sang ibu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Peter pun lari keluar rumah sakit. Di tanah yang lapang, ia menangis sendirian. Peter yang larut dalam kesedihannya tiba-tiba terkena pancaran sinar yang silau dari atas. Ternyata sinar itu berasal dari sebuah pesawat luar angkasa yang kemudian menculiknya. 26 tahun setelah kejadian itu di planet yang bernama Morak, sebuah planet mati yang ditinggalkan penduduknya, seorang pria misterius menelusuri planet itu sendirian. Orang misterius tersebut mengeluarkan sebuah alat yang dapat memancarkan hologram dan memberi gambaran tentang planet itu di masa lampau. Orang itu terus mengikuti pancaran hologram tersebut hingga sampailah ia ke sebuah bangunan yang amat besar. Dan saat orang itu membuka helmnya, ternyata ia adalah Peter Quill yang sudah dewasa. Peter yang sangat suka mendengarkan musik, memasangkan headphone-nya sebelum ia beraksi. Maksud dari Peter datang ke planet ini adalah untuk mengambil sebuah bola misterius peninggalan planet tersebut. Adegan berpindah keluar bangunan. Pasukan-pasukan makhluk asing di bawah komando Korath mengepung Peter dan merebut bola misterius milik Peter. Di sini, Korath sempat mengungkap bahwa dirinya adalah bawahan dari Ronan. Dengan usaha yang tidak mudah, Peter mampu berbalik melawan Korath dan berhasil mendapatkan bolanya lagi. Peter kemudian kabur dari kejaran Korath, melompat ke dalam pesawatnya dan berhasil pergi meninggalkan planet tersebut. Di dalam kapalnya, Peter berdua bersama seorang wanita alien. Lagi enak-enaknya mereka nonton TV, tiba-tiba Yondu menelpon Peter seraya berkata, sesama Ravager tidak boleh saling mencuri, dan meminta Peter untuk menyerahkan bola misterius itu. Ternyata Peter adalah anak buah Yondu yang berkhianat dan berniat menjual bola yang baru saja dia curi sendiri. Perdebatan kecil terjadi di sana, hingga Yondu yang emosi memasang iklan barang siapa yang bisa menangkap Peter Quill akan mendapatkan imbalan 40.000 unit. Di sebuah kapal perang bangsa Kree yang bernama Dark Aster, Ronan, seorang teroris luar angkasa yang masih tidak mau menerima perjanjian perdamaian antara bangsa Kree dan Xandar, bangkit dari tidur panjangnya dan melakukan ritual pembersihan diri. Seusai itu, ia berkata kepada seseorang bahwa Ronan bersumpah akan menghancurkan bangsa Xandar, dan tanpa basa-basi, Ronan pun langsung membunuh orang itu. Seusai melakukan itu, Ronan bertemu dengan Korath. Korath melaporkan kegagalannya mendapatkan bola misterius itu. Ronan yang kecewa berkata kepada Korath bahwa Ronan sudah berjanji kepada Thanos untuk mendapatkan bola itu, agar Thanos bisa membantunya menghancurkan bangsa Xandar. Ronan kemudian mengutus Nebula untuk mendapatkan kembali bola itu. Tetapi Gamora malah mencegahnya dan Gamora menawarkan diri merebut bola itu kembali. Ronan pun akhirnya memutuskan untuk mengutus Gamora yang melakukan misi ini. Di dalam planet Xandar yang sangat indah, seekor rakun dan kawannya, tumbuhan hidup yang bernama Groot, yang mana mereka adalah pemburu bayaran, memata-matai si Peter karena imbalan 40.000 unit di sebuah iklan. Sedangkan Peter masuk ke sebuah tempat untuk bertemu dengan broker. Dia berniat menjual bola misterius miliknya. Peter lalu menyebutkan nama Ronan juga mengincar bola ini. Si broker yang mendengarnya terlihat ketakutan mendengar nama Ronan. Ia langsung mengusir Peter dan membatalkan transaksi. Tepat di luar toko sang broker, Gamora sudah berada di situ. Peter yang sedikit tergoda langsung mengajaknya berkenalan. Di saat Peter sedang lengah, Gamora langsung mengambil bola itu dari tangan Peter dan kabur. Peter pun mengejarnya dan sempat menjatuhkan Gamora. Tetapi Gamora dapat menguasai keadaan dan berusaha membunuh Peter. Rocket Raccoon yang melihatnya langsung menghentikan Gamora dan kejar-kejaran 4 makhluk itu pun terjadi. Peter berhasil mendapatkan bolanya kembali, tetapi ia harus rela ketika dirinya dimasukkan ke dalam sebuah karung oleh Groot. Gamora pun bangkit dan langsung menghajarnya. Peter mencoba kabur kembali, tetapi sayang, dirinya sudah terkena senjata listrik milik Rocket Raccoon. Penjaga keamanan Xandar yang disebut Nova Corp melihat kejadian itu dan langsung mengamankan mereka berempat. Mereka berempat pun dibawa ke dalam markas Nova Corp. Di sana mereka dipanggil dan diperiksa satu persatu oleh pihak Nova Corp.
Setelah itu, Nova Corp akhirnya mengirimkan mereka berempat ke penjara Clean, penjara paling ketat di galaksi. Sesampainya di penjara, di dalam perjalanan, Gamora berkata kalau dia tidak bekerja untuk Ronan. Dia mengkhianati Ronan dan ingin menjual bola itu ke pihak ketiga dengan harga yang sangat tinggi. Mereka pun berjalan menuju ke selnya masing-masing. Tapi sebelum masuk ke dalam sel, Peter melewati sebuah ruang penahanan dan melihat headphone miliknya dipakai oleh salah satu staf di sana. Peter mencoba merebut kembali, namun penjaga itu langsung menyetrumnya. Mereka pun dibersihkan dan berganti baju tahanan. Mereka berempat kemudian masuk ke dalam kafetaria. Di tempat ini, para napi yang lain melihat kedatangan mereka berempat langsung melempari mereka, terutama Gamora, karena mereka mengira Gamora adalah anak buah Ronan. Ternyata banyak tahanan di situ yang menyimpan dendam kepada Ronan yang telah menghancurkan tempat tinggal mereka. Gamora kemudian masuk ke dalam selnya. Dari kejauhan, terlihat seorang napi yang terus-menerus memperhatikan Gamora. Malam harinya, Gamora dibawa oleh para napi ke suatu tempat. Peter yang melihatnya langsung menyusulnya. Di tempat itu, Gamora terlihat akan dibunuh oleh para napi yang menawannya. Tetapi dari belakang muncul seseorang yang bernama Drax, yang juga memiliki dendam kesumat kepada Ronan. Dia ingin membunuh Gamora. Namun tiba-tiba Gamora dengan lincahnya berhasil menguasai keadaan. Drax yang marah langsung mendorongnya. Dari belakang, Peter mencoba menenangkan keadaan. Peter berkata bahwa Gamora telah mengkhianati Ronan, dan Drax tidak boleh membunuhnya terlebih dahulu. Gamora bisa membawa Drax menuju Ronan untuk balas dendam. Setelah mendengar hal tersebut, Drax pun melepasnya. Ternyata niat dari Peter menolong Gamora adalah karena Gamora tahu pembeli dari bola milik Peter dengan harga yang sangat tinggi. Mereka berempat pun merencanakan untuk kabur dari penjara itu dan kemudian menjual bola misterius milik Peter. Di dalam Dark Aster, Ronan mendapatkan kabar dari informannya bahwa Gamora telah mengkhianatinya dan Thanos ingin bertemu dengannya. Ronan pun menuju ke Sanctuary, kediaman Thanos. Di dalam Sanctuary, Thanos berkata kepada Ronan bahwa Thanos tidak ingin banyak alasan. Thanos hanya ingin Ronan mendapatkan bola misterius tersebut. Jika tidak, Thanos akan menghancurkan Ronan dengan tangannya sendiri. Sementara itu di dalam penjara, Peter dan kawan-kawan menganalisa apa saja yang mereka butuhkan untuk kabur. Salah satunya adalah sebuah baterai yang jika dicabut maka satu penjara akan masuk ke dalam mode darurat. Nah, Groot yang mendengarnya tanpa basa-basi langsung mencabutnya. Mereka berempat pun panik dan berpencar untuk mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan. Alarm penjaga yang menyala langsung menarik perhatian penjaga dan mendatangkan drone-drone bersenjata untuk menghentikan aksi Peter dan kawan-kawan. Dan terjadilah pertarungan antara napi dan para penjaga. Drax, Rocket, dan Groot mencoba mengalihkan perhatian para penjaga sementara Peter dan Gamora mengambil alat yang mereka butuhkan untuk kabur. Gamora serta Peter berhasil mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan. Mereka pun kemudian masuk ke dalam ruang kontrol. Sekarang giliran Rocket mengutak-atik ruang kontrol. Para penjaga menembaki ruangan itu dengan rudal. Setelah beberapa saat mengutak-atik tombol yang ada, Rocket akhirnya dapat mematikan gravitasi di penjara itu dan mengontrol drone yang dijadikannya sebagai roket pendorong ruang kontrol. Mereka pun akhirnya bisa kabur. Peter menyuruh yang lain untuk pergi dulu. Dia akan menyusul. Dia bermaksud mengambil barang berharga miliknya yang tertinggal. Di saat yang lainnya sudah ada di dalam pesawat, Peter membawa bola misterius di tangannya, jaga-jaga agar teman-temannya tidak meninggalkannya. Ternyata Peter mengincar Walkman miliknya yang direbut oleh seorang penjaga. Setelah Peter berhasil mendapatkan kembali Walkman-nya, mereka pun kabur dari sana. Di dalam penjara Clean, Ronan datang dan menanyai seluruh petugas yang ada di sana. Tetapi interogasi itu harus tertunda karena pasukan Nova Corp segera datang. Ronan kemudian menugaskan anak buahnya untuk mengejar Peter dan kawan-kawan. Yondu yang sudah sampai di Sandar datang memasuki toko broker yang didatangi oleh Peter sebelumnya. Yondu bertanya kenapa orang-orang mengincar bola itu dan siapa saja yang bersedia membayar bola itu dengan harga tinggi. Kembali ke pesawat milik Peter, Peter Quill dan kawan-kawan sampai ke tempat yang bernama Nowhere. Di Nowhere ini, mereka berlima berniat untuk bertemu dengan pembeli bola tersebut. Gamora menyuruh 3 temannya untuk menunggu di klub, sedangkan Gamora dan Peter mencari sang pembeli untuk bertransaksi. Coba mencium salib, namun mulutnya nih malah nempel di salib itu cuy. Singkat cerita, mereka pun mulai melakukan pengusiran roh jahat. Asisten dari pendeta ini pun mulai membacakan Alkitab ayat demi ayat. Namun, si cewek ini malah menjulurkan lidahnya dan si pendeta pun malah tergoda. Akhirnya si cewek sama si pendeta pun malah mengadu lidah nggak tuh? Bangke. Pendeta dan asistennya pun bersatu untuk fokus membacakan ayat untuk mengusir roh jahat ini dari cewek tersebut. Namun, tampaknya tidak mempan gitu kan. Akhirnya karena terpojok, si pendeta pun mengeluarkan sebuah pistol untuk mengancam si cewek dan film pun dimulai.
Lalu cerita berpindah setahun kemudian di sebuah kampus di mana seorang profesor dan asistennya yang bernama Dwight lagi merencanakan sesuatu nih. Jadi, mereka memilih secara spesifik beberapa mahasiswa untuk dijadikan penelitian mereka. Akhirnya terpilihlah Cindy, Brenda, Ray, Shorty, dan 2 mahasiswi lainnya yang tidak kalah cantik, yaitu Theo dan Alex. Profesor meminta mereka semua nih untuk ngumpul di sebuah rumah yang terletak lumayan jauh dari kampusnya. Nah, si Cindy akhirnya berangkat nih naik mobilnya ke rumah yang dimaksud si profesor ini cuy. Dari sini juga kita udah bisa lihat ya, ada yang janggal dari peta yang dikasih sama profesornya. Singkat cerita, Cindy pun tiba di rumah tersebut. Dia pun sebagai orang yang berpendidikan tidak lupa dong mengetuk pintu rumah itu yang bentuknya tuh sangat familiar gitu ya. Di dalam rumah, Cindy pun bertemu dengan penjaga rumah ini yang bernama Hanson. Hanson pun menawari bantuan ke Cindy untuk membawa tasnya. Ya sudah tentu, tasnya jatuh dong Bapak Hanson. Ngangkatnya pakai tangan yang satu lagi Bapak. Kan tangan Bapak yang satu meletoy. Singkat cerita, Cindy pun diantarlah ke kamarnya. Di perjalanan dia pun bertemu dengan boneka badut yang sangat lucu. Namun, ada yang aneh dari boneka ini. Waktu Cindy lewat, boneka ini pun langsung menepok pantatnya Cindy yang agak bulat. Wah, nakal ya. Akhirnya Cindy pun diberikan kamar yang sangat mewah sama si Hanson. Dia pun sangat terkesima lah dengan kamar yang ia dapat dari rumah ini. Di sisi lain, Profesor dan Dwight lagi mengecek sistem kontrol yang mengawasi semua kamera di rumah ini. Nah, pada malam harinya, semua mahasiswa pun sudah berkumpul di ruang makan untuk makan malam. Ternyata, ada tambahan 1 mahasiswa lagi, yaitu temannya Cindy yang bernama Buddy, juga ikutan ke rumah ini. Lalu tiba-tiba datanglah Theo, mahasiswa cantik yang membawa semangka, yang langsung membuat semua pria bersemangat dan langsung menawari kursinya untuk diduduki oleh Theo. Termasuk juga si Dwight yang menawari kursi rodanya buat Theo. Bangke. Mereka semua pun akhirnya makan malam dengan hidangan yang sudah disiapkan oleh Hanson. Namun, bukannya pada menikmati makan malam mereka semua malah jijik karena si Hanson ini tuh mengobel-ngobel tangannya masuk ke dalam makanan mereka cuy. Mereka pun langsung jadi hilang selera dan pada jijik sih pasti. Singkat cerita, di tengah malam si Cindy ini tuh nggak bisa tidur karena dia ini mendengar suara-suara aneh di kepalanya yang menyuruh Cindy untuk mengecek ke ruang musik. Nah, di perjalanan dia pun bertemu dengan Buddy. Ya udah daripada sendirian gitu kan, jadi mereka berdua pun menelusuri rumah itu. Sampailah Cindy melihat sebuah jejak kaki berwarna merah. Ternyata jejak kaki itu tuh membimbing mereka berdua ke sebuah ruangan rahasia. Di sana, Cindy menemukan sebuah lukisan besar dan sebuah kotak yang sangat berdebu. Akhirnya, karena takut ketahuan, mereka berdua pun mengambil kotak itu keluar dari ruang rahasia ini. Nah, di sisi lain, saat si Alex lagi tidur, tiba-tiba ada sesosok hantu tak kasat mata yang masuk ke kamarnya dan pelan-pelan menggerayangi badannya Alex dan langsung deh menyodok Alex sampai dia menggap-megap. Bukannya ngelawan, Alex justru menikmati. Digenjot dan digeprek sama sosok tak kasat mata ini cuy. Alex pun berteriak keenakan dan merasa sangat puas digeprek sama sosok ini cuy. Akhirnya setelah digenjot, Alex pun ditinggalin gitu aja, pergi sendirian di kamar. Dan begitu juga dengan Brenda sama Ray yang lagi main kuda-kudaan di malam hari. Oh iya, gue lupa ngasih tahu kalau si Brenda sama Ray ini tuh memang pacaran. Tapi kok si Ray ini mukanya biasa aja gitu ya, diulek sama si Brenda. Mencurigakan. Teman-temannya pada digeprek, sedangkan si Cindy malah berantem sama si kucingnya Hanson. Mana berantemnya epic banget lagi. Akhirnya dadanya Cindy pun terluka, berbekas cakaran kucing. Sama si kucing hitam aja kalah, gimana apalagi sama kucing oren. Cindy pun ceritalah sama si profesornya kalau dia nih tuh diserang sama seekor kucing. Ya si profesor pun cuma senyum doang gitu kan. Ayolah Cindy, ini cuma kucing gitu kan. Cindy pun sekali lagi menegaskan kalau memang ada yang aneh nih sama rumah ini. Dia pun berlari layaknya orang gila. Sedangkan si badut di awal film tadi mulai beraksi. Dia pun menghantui Ray yang lagi sendirian di kamar. Badut ini pun menarik Ray ke bawah kasur. Namun, ternyata hal ini justru membuat Ray menjadi tegang.
Yang terjadi justru si badut ini yang ketakutan ngelihat Ray yang panjang banget, udah panjang hitam lagi gitu kan. Cindy pun akhirnya berhasil membuka kotak yang ia temukan dan menemukan sebuah diari. Nah, saat dia membaca diari itu, dia pun dirasuki oleh sesuatu yang membuat dirinya nih berpakaian merah yang sangat menggoda. Si Cindy pun langsung menghampiri profesor yang mukanya ini emang udah mesum banget dari awal film gitu kan. Cindy pun langsung naik ke atas profesor seperti video yang lagi viral. Hai guys, kembali lagi di Cheers Project. Hari ini aku mau cerita alur film Ondine tahun 2009. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang nelayan yang menjalin cinta dengan seorang wanita yang dia temukan di jaring ikannya. Jadi, selama beberapa menit ke depan, aku akan menemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Di suatu pagi di perairan laut Irlandia, seorang nelayan bernama Circus sedang menjala ikan di laut. Secara tidak terduga, saat dia mengangkat jaring ikannya, dia melihat ada seorang wanita di dalamnya. Dia langsung bergegas mengeluarkannya dan memberikannya napas buatan. Saat wanita itu tersadar, dengan sangat syok dan sesak nafas, dia tidak menyangka kalau dirinya ternyata masih hidup. Saat Circus hendak menelpon bantuan untuk membawanya ke rumah sakit, dengan tegas wanita itu mengatakan kalau dia baik-baik saja dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Circus menanyakan namanya, namun wanita itu tidak mengingat siapa namanya. Walaupun tampak aneh, Circus mengikuti kemauannya, dan dia membawa wanita itu ke rumah kosong punya almarhum ibunya. Karena masih memiliki urusan, Circus kemudian pergi meninggalkan wanita cantik itu di sana. Circus mendatangi rumah mantan istrinya, Maura, untuk menjemput anak perempuannya pergi berobat. Nama anaknya adalah Annie. Dia sedang menderita penyakit gagal ginjal. Dalam masa pengobatan, Annie rutin melakukan terapi cuci darah. Sambil menunggu proses dialisis selesai, Circus menceritakannya sebuah dongeng, yaitu tentang seorang nelayan yang menemukan wanita cantik dalam jaringnya. Setelah selesai terapi, ternyata di hari itu Annie mendapatkan pinjaman kursi roda elektrik dari pihak rumah sakit. Dia sangat senang dengan kursi roda barunya itu. Circus kemudian mengantar anaknya kembali pulang ke rumah Maura. Di sana dia bertemu dengan pacar Maura, yaitu Alex. Walaupun Maura dan Alex adalah pasangan yang sering mabuk-mabukan, tapi mereka masih peduli dengan Annie. Di keesokan harinya, saat Circus akan pergi menangkap ikan, tidak menyangka kalau dia bertemu kembali dengan wanita cantik kemarin. Dia berpikir kalau kejadian semalam hanyalah mimpi. Wanita itu kemudian meminta agar diperbolehkan pergi menangkap ikan bersamanya. Karena tidak tega membiarkannya sendiri, Circus pun mengajaknya untuk ikut. Circus menanyakan kembali apakah dia sudah mengingat namanya. Wanita itu mengatakan kalau namanya adalah Ondine, yang bermakna gadis yang berasal dari lautan. Di hari itu, banyak perangkap lobster Circus yang kosong. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Mendadak, Ondine menyanyikan sebuah lagu yang indah, hingga sampai terdengar ke dalam lautan. Saat Circus kembali mengangkat perangkapnya, dia terkejut karena mendapatkan banyak lobster yang besar. Circus tidak menyangka kalau nyanyian Ondine telah membawa keberuntungan padanya. Walaupun masih sedikit tidak percaya dengan hal itu. Circus kemudian mengajaknya ke kota untuk menjual lobster-lobster itu. Tapi Ondine menolak ajakan itu karena dia tidak mau bertemu dengan orang lain selain dirinya. Dengan senang karena telah membantunya, Ondine kemudian kembali pulang ke rumah. Karena mendapatkan rezeki lebih dari hasil penjualan tangkapannya, Circus kemudian pergi ke toko pakaian wanita untuk memberikan hadiah kepada Ondine. Setelah dari sana, Circus pergi menjemput Annie dari sekolahnya. Ketika dia akan mengantarnya pulang, Annie malah mengajaknya untuk balapan dengan kursi rodanya itu. Dalam perjalanan pulang, Annie meminta ayahnya kembali menceritakan lanjutan dari cerita dongengnya kemarin.
Annie menganggap kalau wanita yang diceritai itu adalah Selkie. Selkie adalah makhluk mitologi, seekor anjing laut yang dapat berubah menjadi manusia. Akhirnya Annie telah sampai di rumah. Dan Sirkus terus melanjutkan perjalanan menuju rumah ibunya. Annie penasaran, curiga kalau cerita yang dia dengarkan adalah dari kisah nyata ayahnya sendiri. Dia kemudian pergi mengikuti mobil ayahnya itu dan menemukan kalau mobilnya berhenti di rumah neneknya dulu. Sirkus membawakan makanan dan memberikan hadiah pakaian yang ia beli tadi kepadanya. Ondine berterima kasih kepada Sirkus atas kebaikan hatinya dan memberikan kecupan pipi kepadanya. Dengan salah tingkah dan malu, Sirkus kemudian pergi dari sana. Annie curiga kalau ayahnya telah menyembunyikan sesuatu darinya. Dia kemudian pergi ke perpustakaan untuk meminjam banyak buku mengenai kisah Selkie, yaitu makhluk mitologi anjing laut. Di hari itu, Sirkus menyempatkan dirinya pergi ke gereja untuk bertemu dengan pastor. Dia bercerita mengenai wanita yang ia temukan di laut. Keesokan hari, Annie kembali pergi ke rumah neneknya untuk mencari tahu kebenaran yang disembunyikan oleh ayahnya. Dari kejauhan, dia telah melihat seseorang sedang berenang di sana. Saat keluar dalam air, Ondine terkejut melihat seorang anak kecil yang sudah ada di hadapannya. Dengan kecakapan berbicara dari buku yang telah ia baca, Annie menganggapnya bukanlah seorang manusia, melainkan Selkie. Mereka kemudian saling berkenalan. Ondine tampak kebingungan dengan semua hal yang Annie katakan. Seakan-akan ia tahu semua hal tentang dirinya. Annie mengetahui kebenaran Ondine, alasan mengapa dia ada di daratan dan tidak kembali ke dalam lautan. Itu karena dia telah kehilangan mantel anjing lautnya. Saat Annie akan pulang, Ondine memberikan ciuman pipi kepada dirinya. Di sore hari, diperlihatkan seorang pria asing yang tampak seperti sedang mencari sesuatu di kota itu. Di keesokan hari, saat Ondine sedang berjemur, Sirkus kembali datang untuk mengajaknya menangkap ikan lagi bersamanya. Ondine membantu Sirkus dengan memegang kemudi kapalnya. Namun tiba-tiba saja, pengawas kelautan melintasi kapal mereka, yang membuat Ondine ketakutan dan bersembunyi. Agar tidak kelihatan orang lain, Ondine lanjut mengemudikan kapal menggunakan kaki seksinya, yang tentu saja membuat Sirkus salah fokus melihatnya. Ondine kembali bersenandung, menyanyikan lagu indah seperti kemarin. Dan betapa terkejutnya Sirkus saat sedang mengangkat jaringnya, yang tiba-tiba saja dipenuhi dengan banyak ikan. Bahkan ada ikan salmon di dalam jaring biasanya, yang seharusnya memakai jaring khusus untuk menangkap ikan itu. Kemudian pengawas kelautan datang ke kapalnya. Curiga kalau Sirkus menangkap ikan menggunakan pukat yang berbahaya. Mereka juga tampak kebingungan. Bagaimana bisa menangkap ikan salmon menggunakan jaring biasa? Pengawas kemudian memeriksa gudang peralatan kapalnya. Dan betapa terkejutnya mereka, ternyata ada wanita cantik di dalamnya. Ondine mengatakan hal yang sebenarnya, kalau ikan-ikan itu ditangkap dengan jaring biasa. Karena terpesona dengan kecantikannya, membuat mereka mempercayai hal itu. Setelah pengawas kelautan pergi, dia mengajak Ondine untuk pergi ke kota menjual ikan-ikan. Iya, karena orang lain sudah terlanjur melihat keberadaannya, Ondine pun akhirnya mau ikut bersamanya. Saat dalam perjalanan menuju kota, pria asing kemarin tampak terkejut melihat wanita itu. Dan para nelayan lain tampak terpesona melihat wanita cantik yang ada di kapalnya Sirkus. Di hari itu, dia mendapatkan banyak uang dari hasil tangkapan. My rap and my name, killing rappers on my hang 'em by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running. You don't wanna follow me, now I'm